Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah bernama Desa Wiratani, hidup seorang tukang ojek online bernama Dika, pemuda sederhana yang merantau untuk mencari nafkah. Desa itu tenang, ramah, dan terlihat biasa saja. Tapi di balik ketenangan itu, ada sebuah kisah kematian yang sudah puluhan tahun tak pernah terselesaikan. Sebuah rahasia yang terus dihantui oleh pemilik arwahnya sendiri. Dika tinggal di sebuah kos kecil dekat sawah. Warganya baik, tapi ada satu hal yang ia perhatikan. Setiap malam, hampir tak ada orang berani keluar. Warung tutup lebih cepat, jalanan sepi, seperti desa mati. Hanya suara jangkrik dan angin yang mendominasi malam. Dika sempat bertanya kepada pemilik kos, Bu Murni. Bu, kok kalau malam sepi banget ya? Bu Murni menunduk. Sudah Dik, kalau sudah jam 9 malam, jangan keluar kalau tidak penting. Di sini banyak yang tidak terlihat. Dika hanya tertawa kecil, mungkin cuma cerita orang tua, pikirnya, hingga pada akhirnya, ia harus percaya. Setelah 2 minggu, pendapatan Dika menurun karena jarang ada order malam. Suatu hari, hujan turun deras dan petir menyambar-nyambar. Tepat jam 23:47, notifikasi ojek online berbunyi. Nama pemesan, Sari. Titik jemput, Jalan Randu Gede dekat hutan bambu, area yang selama ini warga bilang angker. Dika ragu, tapi tarifnya hampir 3 kali lipat tarif normal. Ia menyalakan motor dan berangkat. Semakin mendekati titik jemput, lampu motor mulai meredup, hujan berhenti mendadak, angin berembus pelan, tapi dinginnya menusuk tulang. Di bawah pohon randu besar, terlihat sosok perempuan muda, berkebaya kuning lusuh, berdiri membelakangi Dika. Dika berhenti. Mbak Sari. Perempuan itu mengangguk pelan, tanpa menghadap. Ia naik perlahan, motor terasa sangat berat, seolah membawa 2 orang sekaligus. Dika melajukan motor perlahan. Perempuan itu duduk diam, tak mengucap sepatah kata pun. Udara malam tiba-tiba membeku, suara jangkrik hilang, yang terdengar hanya suara nafas Dika dan sesuatu lain di belakangnya, seperti desahan panjang, berat, dan terputus-putus. Dika mencoba mengajak bicara. Mbak, rumahnya jauh lagi kah? Tak ada jawaban. Lalu, Mas, cepat, aku harus pulang sebelum jam 12. suaranya lirih, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang rusak. Ketika Dika melirik spion, perempuan itu tak terlihat di cermin. Tubuh asli ada di belakangnya, tapi di spion, kosong. Dika langsung merinding, tapi ia tetap melaju. Tujuan Sari adalah rumah tua di ujung desa. Rumah itu gelap, jendelanya patah, dan pekarangan dipenuhi ilalang. Perempuan itu turun. Terima kasih Mas, tapi aku belum bisa masuk. Dika bingung. Maksudnya, Perempuan itu menatapnya. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat pucat, membiru, lehernya seperti bekas digorok benda tajam, mata kosong seperti berlubang. Tubuhku masih terkubur di belakang rumah ini, Mas. Tolong temukan aku. Perempuan itu memudar, hilang, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Dika jatuh terduduk. Pagi harinya, Dika pergi ke warung. Ia menceritakan kejadian itu. Warga langsung terdiam, beberapa saling pandang dengan wajah tegang. Pak Jatmiko, tetua desa, berkata, Dik, Sari hilang 20 tahun lalu. Dia calon istri kades waktu itu. Mereka bilang Sari kabur, tapi kami tidak percaya. Dika tercekat. saya mengantarnya ke rumah kosong itu.
Warga serentak berdiri. Itu rumah tua bekas kediaman Kades lama. Kades itu sudah mati mendadak beberapa tahun setelah Sari hilang. Semua mulai berdebat. Ada yang bilang Sari dibunuh, ada yang bilang arwahnya gentayangan dan sering minta tumpangan. Tapi tak ada yang tahu pasti, hingga cerita Dika membuat semuanya berubah. Atas desakan warga, Dika mau menunjukkan lokasi tempat Sari menghilang. Mereka pergi beramai-ramai ke rumah tua itu. Belakang rumah dipenuhi semak belukar. Pak Jatmiko menunjuk area tertentu. Di sini dulu, bekas kandang kambing. Setelah Kades itu mati, tempat ini tidak pernah dibuka lagi. Beberapa warga mulai menggali. Tak lama, cangkul mereka mengenai sesuatu. Denting keras, seperti mengenai tulang. Semua menahan nafas. Setelah digali lebih dalam, muncul potongan kain kebaya kuning dan tengkorak manusia. Suasana panik. Beberapa warga menangis. Identifikasi awal menunjukkan itu adalah Sari. Di saat itulah, angin berhembus kencang. Tiba-tiba saja, pohon randu di depan rumah bergoyang hebat tanpa sebab. Sejak hari itu, Dika mulai sering melihat bayangan wanita berkebaya kuning. Kadang di pojok kamar, kadang di cermin kamar mandi, kadang berdiri diam di pinggir sawah saat ia lewat. Sampai suatu malam, jam 23:59, orderan masuk lagi. Nama, Sari, Dika pucat, ponsel bergetar, notifikasi masuk, jemput saya. Motor Dika tiba-tiba menyala sendiri. Di depan kos, terlihat Sari berdiri, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya kini lebih utuh, seperti ingin menunjukkan sesuatu. Mas Dika, terima kasih sudah temukan aku. Tapi aku belum bisa pergi sebelum Mas tahu semuanya. Udara sekitar berubah dingin. Lampu-lampu di desa redup satu persatu. Mas, Kades itu tidak sendirian. Dika terpaku. Dia punya orang yang membantu. Dan orang itu masih hidup dan tinggal di desa ini. Mata Sari memerah. Wajahnya berubah murka. Dia masih ada, Mas. Mas harus hati-hati. Sari lenyap seketika. Kasus dibuka ulang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tulang Sari mengalami luka benda tajam dan ada indikasi lebih dari satu pelaku. Warga heboh. Semua saling mencurigai. Dika tidak tenang. Suara bisikan Sari selalu terdengar saat malam. Dia masih hidup. Dia mengawasimu. Suatu malam, Dika pulang lewat jalan gelap dekat sawah. Tiba-tiba seorang pria tua muncul di tengah jalan. Tatapannya dingin, senyumnya aneh. Kamu ini ya, yang menemukan kuburan itu. Dika mundur, pria itu melangkah maju perlahan. Kamu tidak tahu apa yang kamu bongkar, nak. Dika langsung tancap gas. Saat ia menoleh, pria itu hilang. Malam berikutnya, Dika melihat berita, pria tua penjaga balai desa ditemukan tewas mendadak di rumahnya. Tubuhnya membiru, mata melotot ketakutan. Warga bilang, dialah tangan kanan Kades lama. Dika membaca berita itu sambil gemetar. Di layar ponsel, notifikasi order muncul. Nama, Sari, pesan khusus. Terima kasih, Mas. Sekarang aku bisa pergi. Notifikasi hilang pelan-pelan. Aplikasi kembali normal. Sejak malam itu,
order atas nama Sari tak pernah muncul lagi. Namun, setiap Dika melewati pohon randu besar di jalan Randu Gede, ia selalu merasa ada yang duduk di belakangnya. Diam, tersenyum, mengamati,